Baik, halo Kak. Bisa dimulai sekarang Kak? Ntar dicek dulu ya, soalnya udah benar. Iya. Apakah suara saya terdengar jelas Kak? Saya jelas Nggak menggema? nggak? Untuk kakaknya agak putus-putus ya Kak jaringannya? Itu Iya, suaranya atau suaranya. Ini udah jelas Kak. Alhamdulillah. dicek? Iya, udah. Baik, bisa dimulai ya Kak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Sabita, di acara Live Talk Show Meraih Mimpi episode 5 dengan judul Sukses Melanjutkan Pendidikan di Universitas Favorit Dalam Negeri dan Luar Negeri. Nah, melanjutkan pendidikan di universitas favorit adalah sebuah impian yang sangat ingin diraih oleh kebanyakan orang. Dan sudah hadir bersama saya pada malam hari ini, Kak Fajar. Beliau adalah salah seorang alumni dari Universitas Gadjah Mada dan juga penerima beasiswa di Tsinghua University Beijing. Halo, selamat malam Kak Fajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kata bisa apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Sekarang posisi di mana, Kak? Saya dipanggil. Oh, dipanggil. Baik. Nah, untuk teman-teman semua yang kepo nih dan pengen tahu banget aktivitas Kak Fajar, teman-teman bisa follow IG Kak Fajar ya di @fajar_saarin. Saya ulangi lagi, @fajar_saarin. Dan jangan lupa follow Instagram Flash School di @flash.school dan juga follow juga TikToknya ya dengan username @flash.school agar teman-teman tidak ketinggalan
sebuah informasi yang diberikan oleh Flash School terkait informasi tentang seputar dunia pendidikan dan juga diskon besar-besaran yang diadakan oleh Flash School setiap bulannya. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Kak Fajar ini kan alumni dari Universitas Gadjah Mada ya, atau yang biasa dikenal dengan UGM. Nah, menurut informasi, UGM menduduki posisi pertama dalam pemeringkatan universitas terbaik di Indonesia versi for International College dan Universitas for ICU Unirank 2021. Sementara pada pemeringkatan dunia, UGM menempati posisi ke-331. Pastinya sangat bangga bisa menjadi salah satu mahasiswa dari UGM. Nah, apakah dari awal Kak Fajar memiliki planning untuk masuk ke dalam Universitas Gadjah Mada? Silahkan Kak. Jadi sebenarnya awalnya nggak ada planning sama sekali. Seperti biasa. Jadi biasa saya itu awalnya pengen ke ITB, jurusan seni, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kemudian akhirnya karena beberapa alasan saya masuk ke UGM. Di UGM sendiri Kak Fajar mengambil jurusan apa? Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Itu lewat lewat apa? SBMPTN atau jalur undangan, Kak? Jadi mungkin di sini teman-teman ada beberapa yang masih belum tahu ya, karena ini belum terlalu dikenal oleh banyak orang, belum terlalu familiar nih. Jadi saya tuh masuk dari jalur PBUB atau penelusuran bibit unggul berprestasi. Nah, untuk jalur ini itu diperuntukkan untuk siswa SMA yang memiliki sertifikat kejuaraan dari provinsi, kemudian nasional dan internasional dalam bidang seni, kemudian olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kebetulan dulu saat saya SMA, saya tuh sering ikut lomba seni karena saya pengen berambisi untuk masuk ITB Fakultas Seni tadi ya. Kemudian karena ITB saya tidak masuk, akhirnya saya ikhlaskan dan apa namanya, mencoba kesempatan kedua yaitu ke Berarti bisa dibilang kakak masuk ke UGM itu lewat jalur prestasi ya kak? iya. Baik, luar biasa sekali, Masya Allah. Oh iya kak, mohon maaf itu speakernya agak putus-putus lagi kak suaranya. Apa azan ya kak di sana? Lagi udah sekarang. Masih belum kak, mohon dicek lagi. Sekarang sudah. Coba. Sudah, cuma agak terbentur sama itu suara kayak azan deh, sepertinya iya. Sekarang Coba udah. dites lagi kak. Nah, udah, alhamdulillah. Nah, udah. Baik, kita lanjut. Nah, pastinya Kak, kan nggak mudah nih untuk kita tuh bisa diterima di universitas yang favorit ya. Nah, boleh diceritakan Kak, bagaimana kerasnya usaha Kak Fajar tuh untuk dapat berkuliah di UGM, untuk meraih prestasi-prestasi Kak Fajar dan lain sebagainya. Silahkan Kak. Jadi seperti yang saya katakan, UGM bukan tujuan saya berambisi ke ITB. Jadi mulai dari kelas 11 SMA sampai kelas 12 SMA itu saya sering banget ikut lomba-lomba untuk bisa diterima di ITB tadi. Kemudian untuk tadi pertanyaan, Mohon maaf Kak, suaranya kurang jelas. Agak putus-putus Kak. Iya.
Mungkin bisa ganti earphone mungkin Kak atau Oke, bisa gimana? ditunggu bentar ya, saya mau nyari earphone dulu. Iya boleh boleh. Oke. Sembari menunggu Kak Fajar, sekedar menginformasikan untuk teman-teman semua bahwa Flashpool pada bulan November ini memberikan diskon untuk teman-teman semua yang berprestasi, yaitu diskon sebesar 10% ditambah 5% dengan syarat dan ketentuan berlaku sampai akhir November aja. Jadi langsung aja teman-teman bisa daftar untuk diri sendiri maupun untuk adik teman-teman atau untuk anak dari ayah bunda dengan cara langsung menghubungi nomor flash call yang tertera di bio ya. Sudah bisa. Alhamdulillah ya sudah Kak, udah jelas banget. Baik Kak, bisa diulangi lagi tadi pertanyaan yang sebelumnya? Sebentar, Mbak. Ya, Boleh diulangi, Mbak, pertanyaannya tadi apa? baik. Nah, bagaimana sih usaha Kak Fajar untuk bisa masuk ke dalam universitas favorit, apalagi UGM nih? Monggo, silahkan. Oh iya, jadi seperti yang tadi saya katakan, UGM bukan universitas tujuan saya sebenarnya. Saya berencana untuk masuk ke ITB jurusan seni, tapi karena tidak diterima, akhirnya saya masuk ke UGM melalui jalur PBUB tadi. Nah, kalau kesulitannya sendiri itu karena kekecewaan ITB tadi, akhirnya saya banyak daftar ke banyak universitas termasuk UGM. Salah satunya Institut Seni Indonesia. Dulu saya apa namanya berencana untuk mengambil seni rupa di Institut Seni Indonesia. Eh, Pertama itu administrasinya dulu saya apply, kemudian karena di situ ada tes tes menggambar istilahnya, saya les, ada les sendiri, les desain interior, tapi bentar Mbak. Sepertinya saya lebih enak pakai headset deh. Bentar. Iya, Bang. Boleh, boleh. Sudah bisa? Iya, sudah. Mohon dites lagi, Kak. Cek, cek. Ya, suaranya agak kurang jelas, Kak. Tapi, Ya, ya, iya. biarkan. Mungkin bisa pakai headphone yang tadi lebih jernih suaranya, Kak. Cek, dengar Mbak? Masih kurang jernih, tapi nggak apa-apa sih terdengar.
agak kurang jernih. Iya, suara saya menggema di situ, Kak. Kita udah pakai yang ada, kita pakai aja kan. Oh, iya coba pakai Halo. yang headset aja. Iya, suaranya agak putus-putus dan kurang jernih, Kak. Ya nggak apa-apa dicek lagi. Apa, Kak? Nggak apa-apa kali ya gitu. Masih dengarkan suara saya? Iya masih, ya nggak apa-apa, Kak. Yaudah, lanjut ya, Kak. Insya Allah udah bisa deh. Baik. Nah, eh, jadi menurut Kak Fajar tadi kan, Kak Fajar sering mengikuti kompetisi-kompetisi seni ya, Kak. Jadi tiap SMA tuh aktif banget untuk melakukan kegiatan lomba-lomba seni seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya Kak Fajar membagi waktu antara mempersiapkan diri untuk lomba-lomba tersebut dengan pelajaran-pelajaran di sekolah, dengan jam pelajaran di sekolah? Silahkan, Kak. Jadi dulu pada saat SMA kan kalau misalnya kita keluar kelas itu harus izin ya. Nah, Iya. itu saya namanya, didukung sekali sama ibu wakil kepala sekolah dulu namanya Bu Ani. Jadi Ibu Ani sangat didukung kalau misal saya ada izin keluar lomba latihan, itu saya minta izinnya ke Bu Ani, bisa tadi saya utarakan ke ibu guru yang sedang menghadapi kalau misal untuk PR segala macam itu ya tanya teman-teman di kelas, terus apa di sela-sela dari kegiatan saya atau latihan saya itu ada PR atau mungkin itu komunikasi. Baik. Nah, kemudian nih, pernah nggak sih Kak Fajar tuh merasa letih dan merasa bosan untuk melakukan apa ya, seperti belajar, kemudian mempersiapkan diri untuk lomba-lomba tersebut dan sebagainya. Bagaimana, Kak? Merasa lebih Iya, bosan dan letih gitu mungkin. Pernah nggak sih, Kak? oh, kalau dulu sih mungkin terlalu aktif ya, jadi eh, nggak terpikirkan sih, belum nggak terpikirkan dulu apa bosan atau letih gitu, soalnya benar-benar berambisi untuk bisa masuk ke universitas yang tadi. Hmm, Hmm. sepertinya tidak ada di kota. Masya Allah, jadi semangat banget nih untuk meraih mimpi-mimpinya Kak Fajar. Baik, nih lanjut. Kemudian nih, bagaimana perasaan Kak Fajar ketika ya meskipun awalnya tidak diterima di IPB tadi ya, mohon maaf Kak, ITB apa IPB tadi? Ya, IPB. ITB. Nah, kemudian diterima di Universitas Gajah Mada. Gimana perasaannya Kak Fajar? Perasaannya imbang sebenarnya, jadi pada saat itu saya tuh dapat dari yang pertama UGM tadi, jurusan Kementerian, kemudian Universitas Negeri Malang jurusan pendidikan visual, sama yang di Jakarta itu nah, ini semuanya nilai plus sebenarnya. Jadi yang di UM ini nilai plusnya adalah diterima, kemudian relate sama apa yang saya inginkan yaitu desain Mhm. komunikasi visual, kemudian yang di Jakarta ini relate juga dengan apa jurusan yang saya inginkan, kemudian di sana saya dapat beasiswa full juga sampai lulus kuliah. Nah, Hmm. ya udah ini, dan ini meskipun nggak relate tapi saya itu sadar bahwa saya suka belajar bahasa yang
setelah dibicarakan tidak hanya dari keluarga juga, tapi juga dari senior, teman-teman angkatan, kita juga tanya-tanya mahasiswa yang di sana juga, mahasiswa yang di UM atau UGM atau yang di Jakarta tadi. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Masya Allah. Berarti seperti yang pernah saya dengar nih, sesuatu yang menurut kita nggak baik, tapi itu insya Allah menurut menurut Allah itu baik. Jadi tetap harus kita lakukan sebaik mungkin ya. Baik. Nah, kemudian nih, menurut Kak Fajar, apa sih kunci utama agar kita, khususnya untuk teman-teman pejuang PTN nih, agar teman-teman semua bisa melanjutkan pendidikan mereka di universitas favorit? Silahkan Kak Fajar. realistis ya, jangan banyak berekspektasi, kerja keras saja, kerjakan apa yang kamu lakukan saat ini. Jangan berpikir tentang bakat, passion, dan jati diri terlebih dahulu, karena hal tersebut itu sangat apa ya, sangat susah dicari dan tidak singkat, dalam artian lama menemukan jati diri tersebut. Oleh karena itu, sambil mencari jati diri, kita kerjakan saja, kita fokus dengan apa yang kita lakukan saat ini, belajar untuk adik-adik. Baik. Nah, kemudian nih, tantangan apa sih yang dilakukan yang dilalui oleh Kak Fajar ketika sudah berhasil atau sudah masuk di UGM? Dan tadi kan juga Kak Fajar ini kan apa ya, jurusan yang ada di UGM itu nggak relate sebenarnya sama Kak Fajar. Jadi pasti Kak Fajar di situ menemukan tantangan, banyak banyak sekali tantangan. Kira-kira apa saja Kak? Silahkan. Tantangan yang pertama adalah banyak teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin di sekolahnya, dari bahkan ada yang pernah belajar bahasa Mandarin dari TK, SD, SMP atau SMA beberapa tahun. Kemudian ada juga teman Chinese, jadi keluarganya berbahasa Mandarin, jadi dia tumbuh berbahasa Indonesia dan berbahasa Mandarin, jadi bahasanya sudah fasih. Nah, di situ ada titik insecure di dalam diri kita. Kesulitannya itu. Tapi alhamdulillahnya saya tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi fokus belajar saja selama saya berteman. Teman dulu saya teman yang sama-sama tidak bisa belajar bahasa Mandarin, jadi kita kerja keras bareng, kita belajar bareng. Biasanya pulang kuliah kita belajar ke kafe atau ke dia atau saya. Kita sama-sama nggak bisa belajar bahasa Mandarin, tapi keinginan kita untuk bisa itu ada. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, kemudian nih Kak, pengalaman berkesan ketika Kakak sedang kuliah di sana, bagaimana Kak? Kalau sangat berkesan itu orang-orang Jogja, tetangga saya, teman-teman saya, sahabat saya di sana. Karena sebenarnya saya kan dari kecil ya di sini, lahir di sini sampai SMA, itu sebenarnya saya kurang bersosialisasi. Itu susah, bersosialisasi, susah berbicara dengan orang lain, itu sangat susah. Jadi teman saya dikit dulu pada saat saya di sini. Kemudian pada saat di Jogja itu saya mendapatkan sangat banyak sekali sahabat yang satu sama lain,
saya bisa lebih bisa bersosialisasi dengan orang lain. Itu mungkin eh, tidak seberapa ya untuk beberapa orang, tapi Hmm, baik. Mohon maaf Kak, mungkin mikrofonnya bisa agak dideketin seperti ini, bisa Kak? Tadi oh, ada yang dapat saran ya dari teman-teman Flashcall. Ya, coba kalau tes Kak. ini bisa tes tes. Nah, itu jelas sekali. Baik, Oke. baik. Baik dan baik untuk sekedar informasi untuk teman-teman semua nih yang memiliki prestasi, Flashpool punya hadiah besar-besaran untuk teman-teman semua khusus di bulan November ini. Flashpool memberikan diskon 10% ditambah 5% khusus untuk kamu yang berprestasi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sampai akhir November aja, jadi tinggal 2 hari lagi. Jadi langsung aja teman-teman daftarkan diri dengan cara menghubungi nomor flash call di bio ya. Baik, oke, back to the laptop. Nah, tips belajar dari Kak Fajar nih untuk meraih mimpi, terlebih untuk teman-teman semua pejuang PTN yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Silahkan Kak Fajar. Oke, tips belajar. Yang pertama, temukan teman yang cocok dengan kalian, teman belajar kalian. Beda ya sama teman main. Jadi dulu itu saya pada saat kuliah, itu teman main ada sendiri, teman belajar juga ada sendiri. Kemudian yang kedua, itu kalau saya cari motivasi-motivasi yang bisa membangkitkan keingintahuan keinginan saya untuk pada saat itu tujuan saya untuk ke luar negeri pada saat kuliah. Jadi sering lihat vlog-vlog di YouTube tentang kehidupan mahasiswa di luar negeri, tentang bagaimana keadaan di sana. Jadi kita ada rasa keinginan untuk mencoba ke sana, ada rasa motivasi. Itu dua itu sih, cari teman yang cocok dengan kalian, terus cari motivasi apa yang cocok dengan kalian. Terus oh iya, saya tempelin apa, notes notes quotes motivasi itu di tembok-tembok kosan saya, jadi biar tergerak untuk belajar. Masya Gitu. Allah, keren sekali. Uh, Semoga teman-teman semua bisa mengikuti tips-tips dari Kak Fajar. Amin. Dan berikutnya, menurut informasi nih, Kak Fajar juga berhasil mendapatkan beasiswa di Tsinghua University Beijing, benar ya Kak? Ya. Nah, bagaimana awalnya Kak Fajar bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Silahkan Kak. Awalnya itu oke, saya tuh di sana tuh visiting student sebenarnya. Jadi pada saat tahun 2017 saya daftar ke Tsinghua University tadi melalui jalur Chinese Government Scholarship. Chinese Government Scholarship itu salah satu beasiswa yang ditawarkan oleh Chinese Scholarship Council, salah satunya yaitu dari pemerintah Cina sendiri. Nah, di situ beasiswa tersebut itu, bentar saya sambil nyontek ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Ya, jadi beasiswa tersebut ada tipe A, tipe B, sama tipe C. Jadi kalau yang tipe A itu beasiswanya dari jalur Kedutaan Besar Cina di Indonesia sama dari DIKI, Kemenristek DIKI. Jadi kita daftarnya dari situ. Kemudian kalau yang tipe B itu kita langsung daftar ke universitasnya. Misal yang di Cina, kita langsung daftar ke universitasnya, tapi itu beasiswanya parsial. Kalau yang tipe A tadi itu full. Nah, saya ambil yang tipe A pada saat itu.
Tapi pada saat tahun 2017 itu masih belum lolos. Akhirnya saya coba lagi pada tahun 2018 dengan universitas yang sama, Tsinghua University ini. Akhirnya lolos dengan beberapa perbaikan. Hmm. Masya Allah, keren sekali. Nah, kemudian apa sih yang harus dipersiapkan menurut Kak Fajar nih agar kita tuh berhasil untuk meraih beasiswa di luar negeri? Silahkan Kak. Dipersiapkan, apa ya? Kalau yang sedang kuliah ataupun yang SMA juga ya, itu yang pasti nilai kalian, nilai raport sama nilai UN. Ya, tapi sekarang udah nggak ada UN ya, jadi nilai raportnya itu karena nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Hmm. Nah, itu salah satu penentu kita nilai. Kemudian study plan. Study plan kita harus banyak-banyak riset sih. Jadi study plan-nya harus benar-benar ada tujuannya dan benar-benar apa ya, terbukti apa yang kita inginkan itu. Kita sedang melakukan proses tersebut dalam study plan. Itu sama surat rekomendasi dari orang terdekat kita. Tidak harus yang misalnya kuliah dari dekan gitu, nggak harus. Jadi misal dari dosen pun bisa. Baik, kemudian untuk mempersiapkan itu semua dari belajar dan juga menyiapkan berkas-berkas, itu Kak Fajar membutuhkan waktu berapa lama? Butuhkan waktu apa? Oh iya, sama TOEFL dan HSK. Hmm. HSK itu eh, TOEFL-nya bahasa Mandarin, TOEFL-nya China. Jadi sama mempersiapkan HSK itu kira-kira berapa ya, setengah tahun. Hmm. Jadi selama setengah tahun. Berarti nggak instan gitu ya, Kak. Jadi teman-teman semua yang pengen meraih beasiswa di luar negeri harus berusaha dari awal. Jadi nggak bisa nih langsung langsung berharap ingin diterima. Dan pastinya sangat membutuhkan proses yang panjang ya, Kak. Nah, baik. Kemudian pengalaman berkesan ketika kuliah di Tsinghua University. Silahkan, Kak. Pengalaman paling berkesan itu pada saat saya mengikuti relawan pengajar di sana. Jadi di sana ada Hmm. organisasi pengajar yang kita akan pergi ke sekolah-sekolah yang terpencil istilahnya di China dengan teman-teman apa namanya, teman-teman lokal di sana. Jadi setiap minggu kita pergi ke sana mengajar bahasa Inggris kepada mereka. Jadi sambil saya memperkenalkan Indonesia dan apa namanya, yaitu tadi apa, mengetahui keadaan eh, situasi di daerah terpencil di China itu sangat berkesan. Nah, baik. Berarti selain di sana Kak Fajar tuh belajar, tetapi juga itu ya melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu ya Kak. Iya, Baik. oh Nah saya kemudian tambahkan juga ya. ya, iya silakan. Ya, saya tambahkan bentar ya. Sama Iya saya boleh. itu ini, mungkin banyak yang nggak tahu teman-teman, kalau di Cina tuh sebenarnya banyak masjid. Di Oh, sana tuh iya banyak masjid. Meskipun nggak dekat, tapi saya kan ada di Beijingnya ya, ada di ibu kotanya. Jadi di situ itu lebih dari 5 masjid di sana, meskipun nggak dekat dari kampus saya. Kalau misal naik subway itu mungkin sekitar 15 menit. hmm, Tuh. Jadi di sana juga ada istilahnya ngaji seperti saat kita di Indonesia itu ada. Di sana saya juga sempat ikut.
Tapi meskipun yang ikut juga orang-orang yang sudah sepuh ya di sana, saya belum pernah melihat orang yang muda ikut pengajian. Jadi itu sangat berkesan sekali ikut dengan orang-orang lokal Cina yang pelajari agama Islam. Jadi jadi di sana juga banyak komunitas-komunitas Islamnya ya, Kak? Banyak sekali. Untuk di kampusnya sendiri, apakah ada juga komunitas-komunitas Islam mahasiswanya seperti itu, Kak? Ada. Jadi biasanya di organisasi itu terdiri dari orang Indonesia, Malaysia, Pakistan yang paling banyak. Itu juga itu sih yang mendominasi. Jadi pada saat dulu saya pertama kali di sana itu langsung disambut. Di kampus saya ada kantin halal. Jadi disediakan kantin halal oleh kampus. Jadi kita mengadakan welcome party istilahnya dengan muslim-muslim student yang ada di sana. Jadi untuk menemukan makanan-makanan halal itu cukup mudah berarti kayak di Cina, Kak ya? Cukup. Hmm, baik. Pengalaman yang sangat berkesan bagi Kak Fajar. Dan semoga dari pengalaman-pengalaman Kak Fajar tersebut bisa dijadikan motivasi untuk teman-teman semua agar semangat untuk meraih juga beasiswa di luar negeri. Amin. Nah, kemudian nih Kak, setiap usaha yang dilakukan oleh Kak Fajar itu kan nggak pernah terlepas dari peran orang yang terpenting dalam kehidupan Kak Fajar. Nah, menurut Kakak, siapa sih orang yang menjadi dedikasi untuk kesuksesan Kak Fajar? Silahkan. Oke. Dan pasti saya akan menjawab orang tua saya. Saya merasa saya mendapatkan privilege karena memiliki orang tua yang saya miliki sekarang. Karena ayah dan ibu saya itu sangat mendukung dalam bidang pendidikan. Meski selain pendidikan juga dari hobi saya yang tadi saya sebutkan yaitu melukis. Jadi dari segi material atau moral pun uh, orang tua saya sangat dukung sampai sekarang. Kemudian yang kedua, teman-teman saya meskipun tidak secara uh, sering ya, tapi kita masih sering berkomunikasi dari telepon atau video call, saling berkeluh kesah bareng dan sebagainya, itu yang motivasi. Masya Allah. Nah, kemudian untuk sekarang Kak Fajar kesibukannya apa? Setelah lulus Kesibukan dari... ya, pekerjaan utama penerjemah, kemudian pekerjaan sampingan kadang mengajar private, kadang mengajar ke sekolah, kadang juga jadi bagi orang luar negeri yang ke Indonesia. Tapi kalau pekerjaan utama penerjemah. Masya Allah, semoga selalu berkah dan ilmunya Kak Fajar bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, baik Kak. Tentunya nih Kak, setiap perjuangan itu kan nggak akan pernah berhenti. Setiap orang itu pasti ingin terus maju dan nggak mau stagnan dalam meraih mimpinya. Sehingga pasti setiap orang memiliki harapan-harapan dan pandangan-pandangan apa yang akan dilakukan ke depannya. Maka dari itu, apa harapan Kak Fajar untuk diri sendiri ke depannya? Silahkan. Harapan saya jadi apa ya, saat ini mungkin umur saya dan teman-teman seumuran saya itu mengalami fase quarter life crisis ya. Jadi kita masih belum dapat menemukan jati diri kita yang sebenarnya.
Jadi saya mengingatkan untuk diri saya sendiri untuk jangan terlalu fokus untuk mencari jati diri atau bakat ataupun passion dalam hal pekerjaan. Jadi karena banyak orang yang sukses itu bukan orang yang berbakat bahkan, tapi melainkan orang yang bekerja keras. Oleh karena itu, fokuslah bekerja keras fokuslah untuk melakukan apa yang kamu lakukan saat ini. Masya Allah. Semoga Allah mengabulkan harapan-harapan Kak Fajar dan juga harapan-harapan kita semua. Amin. Nah, kemudian yang terakhir Kak, pesan Kak Fajar untuk teman-teman pelajar semua. Silahkan. Pesannya, perjalanan kalian masih jauh, jadi jangan terlalu memikirkan masa depan. Jangan selalu, maksud saya, terkadang harus memikirkan masa depan. Yang terpenting adalah kalian hidup pada hari ini. Kalian harus bersyukur apa yang sedang kalian lakukan dan hadapi saat ini di hadapan kalian. Baik, Masya Allah sangat menginspirasi sekali. Baik, ingatlah teman-teman, Kak Najwa Shihab pun pernah berkata kepada kita, tiap orang itu bisa punya mimpi, tapi tidak semua bisa bangkitkan semangat yang tinggi. Nah, karena sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 19.40 nih. Jadi, kita cukupkan live talk show kita pada malam hari ini. Sekian perjumpaan kita dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Fajar yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua untuk berbincang-bincang hangat kepada kita dan juga memberikan tips-tips dan informasi-informasi kepada kita semua. Dan jangan bersedih teman-teman, kita semua akan berjumpa kembali pada live talk show yang berikutnya di episode 6 yang akan dihadiri oleh bintang tamu yang gak kalah kerennya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fajar. Terima kasih juga Kak Tabita. Dan iya, sama-sama Kak. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Dan selamat beristirahat, Kak. Saya Sabita undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Kak. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama.